Oke, jika sebelumnya kita membahas bagaimana perangkat keras berkomunikasi, kali ini kita akan membahas IoT Cloud Computing dan Data Analytics, em, di mana integrasi infrastruktur awal elastis, manajemen big data, 5G, PPN machine learning, dan sertifikasi harapan industri. Nah, cloud computing ini dia berfungsi sebagai wadah agar mengatasi keterbatasan fisik pada perangkat IoT lokal dengan menyediakan model pembayaran sesuai metode pay as you go atau bayar sesuai kebutuhan. Berdasarkan standar NIST atau National Institute of Standard and Technology, ya ada beberapa karakteristik lah yang membuat cloud menjadi pasangan ideal bagi IoT. Ya, salah satunya ya mungkin akses jaringan yang luas, swalayan sesuai permintaan, elastisitas cepat, pengumpulan sumber daya eh, maksimal dan efisiensi, lalu layanan terukur lah, di mana pemakaian sumber daya dipantau secara real time. Ya, mungkin dengan tujuan biaya dan penggunaan ya sangat transparan lah. Oke, awal elastisitas, eh, awan elastis dan big data 5G. 5 karakteristik NST. Infrastruktur awan IoT modern dirancang berdasarkan 5 pilar utama. Ya, tadi sudah dijelaskan. Oke, terus ada prinsip 5, 5 big data IoT, di mana mengelola data set raksasa dari miliaran perangkat berdasarkan karakteristiknya nih. Ada volume, ada velocity, variasi, veracity, dan value. 5V ya sebutannya. Oke. Oke, ada 3 pilar model layanan cloud nih. Ada IaaS, PaaS, sama SaaS. Tapi sebelum itu saya jelaskan juga ya. Kalau yang ketiga ini ada juga ya model tradisional lah atau on-premise. Ya ini yang jelas 100% dikelola pengguna yang on-premise nih. Ehm, di mana contoh kasusnya ya pusat data lokal ya mandiri di perusahaan itu lah, bukan di cloud. Oke, baru kita masuk ke model cloudnya nih. Ada IaaS, PaaS, servisnya nih. Di mana tingkat kontrol dan pengelolaan ya tinggi, kontrol penuh jika itu IaaS. Terus tanggung jawab pengguna pada IaaS ya sistem operasi, middleware atau aplikasi. Contoh implementasi IoT-nya ya AWS, EC2, Google Compute Engine untuk gateway besar. Terus ada PaaS, Platform as a Service. Dia ini tingkat kontrolnya atau pengelolaannya ini menengah, di mana sistem terkelola otomatis. Terus tanggung jawab pengguna pada aplikasi IoT dan logika orkestrasi. Nah, pengguna dia hanya melakukan pengkodian terhadap aplikasi IoT dan logika orkestranya. Nah, contoh implementasi IoT-nya ya Google App Engine, Heroku untuk backend pengurusan data. Dan ada SaaS, Software as a Service. Dia tingkat kontrol dan pengelolaannya rendah. Ya, kita cuma bisa menggunakannya lah. Ya, kayak aplikasi siap pakai gitu. Tinggal konfigurasi dasar saja. Cuman ada manajemen pengguna, data dashboard kalau tanggung jawab penggunanya. Contoh implementasi IoT-nya. ThinkSpeak, AWS IoT, Core untuk monitoring visual instant. Ada 3 arsitektur fisik server cloud, yaitu server logis, di mana mampu mengelola 50.000 lebih koneksi simultan dari sensor dan kabel, dengan total throughput mencapai 10 terabyte per hari. Lalu ada akses jarak jauh, di mana menggunakan protokol transport ringan seperti MQTT, CoAP, AMQP untuk menjaga latensi transmisi sensor throughput kurang dari 100 milisekund. Ada isolasi virtual, di mana teknologi hypervisor mengisolasi resource per penyewa.
multi-tenant dengan jaminan ketersediaan daya 99,95% uptime. Masuk ke fleksibilitas model penerapan. Nah, di model cloud nih dia fleksibel dan ada beberapa jenisnya ya, kayak public cloud di hosting oleh penyedia global seperti AWS, OCP, di mana menawarkan skalabilitas dinamik ke jutaan node dengan biaya awal yang 70% lebih hemat via pay-as-you-go. Nah, terus ada private cloud. Nah, ini juga jadi opsi pilihan untuk perusahaan membangun cloud untuk bisnisnya. Di hosting di pusat data internal perusahaan memberikan kontrol penuh. Nah, itu salah satu keunggulan private cloud. Data keamanan data medis atau keuangan sensitif dengan latensi lokal 1 sampai 5 milisekund. Nah, private cloud ini contohnya ya memang yang di perusahaan-perusahaan yang menyimpan atau memiliki regulasi ketat terhadap data-data kliennya. Baru kita masuk ke private cloud, yaitu campuran dari public cloud dan private cloud lah. Ya, data sensor kritis disimpan dalam private cloud-nya, sedangkan analisis berat ya paling didelegasikan di public cloud. Oke, ada provider cloud utama sektor IoT. Ada Amazon Web Service, Microsoft Azure IoT, ya, dan Google Cloud IoT. Itu. Nah, ini ada perbandingannya nih, grafik perbandingannya untuk pengalihan beban kompetisi IoT. Kalau tradisional on-premise 100%, nah dijelasin tadi 100% ya dibebankan ke user. Terus ada infrastruktur as a service, ya diperkirakan 60% lah dibebankan ke user. Ada platform as a service 30% dibebankan ke user. Software as a service ya kecil, tipis sekali dibebankan ke user. Oke, ada tipe lain machine learning IoT. Untuk itu ada 3 poin, yaitu pengolahan kognitif, di mana menggunakan mode klasifikasi clustering dan regresi seperti random forest, Kamis, LSTM untuk mengolah 10 terabyte lebih data sensor harian. Oke. Terus baru ada fungsi keputusan otomatis, di mana untuk mengevaluasi 1.500 lebih kondisi per detik berbasis reinforcement learning untuk memicu tindakan koreksi mandiri tanpa intervensi manusia dalam waktu 150 milisecond. Lalu ada sensor vision, ya, menggunakan algoritma CNN, convolutional neural network, untuk mengintegrasikan 15 lebih parameter seperti suhu, getaran, arus dengan tingkat akurasi prediksi anomali mencapai 99,3%. Taksonomi analitik data IoT. Oke, ada 4, yaitu deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Pertanyaan kunci, apa yang terjadi? Itu yang ada di deskriptif. Dukungan teknologi, dashboard, visual, ojek, IoT. Contoh screenwriting-nya nih, ada pemantauan konsumsi energi smart, holding secara real time. Baru ada metode analitik diagnosis, mengapa itu terjadi. Korelasi multivariable and machine learning, identifikasi penyebab kerusakan mesin berdasarkan riwayat suhu dan getar. Terus ada prediktif, apa yang akan terjadi. Ini maksudnya prediksi. Oke, dukungan teknologi LSTM, Random Forest, dan ARMA memproyeksikan potensi keausan bantaran poros 72 jam sebelum kegagalan. Terus ada yang terakhir, preskriptif. Tindakan apa yang diambil? Reinforcement learning adalah salah satu dukungan teknologinya. Untuk suatu strategi IoT-nya ya
penyesuaian parameter motor dinamis via SCADA untuk mencegah panas terlebih. Oke, ini pipa lain analitik data terintegrasinya nih, ada ingestion dan pembersihan. Untuk yang pertama, terus ada yang kedua, analisis dan penentuan solusi. Integration dan pembersihan. Itu mengakui sisi aliran data real time dari ribbon sensor lewat broken percent atau messenger broken, di mana integrasi dengan throughput 24 terabyte per day via Apache Kafka menggunakan pemeriksaan data otomatis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, via Apache Kafka menggunakan pembersihan data otomatis dengan akurasi ya 98% dengan teknik RTL terdistribusi untuk reduksi offline. Oke, ada analisis dan pemantuan solusi, yaitu menerapkan orkestrasi machine learning pada pusat komputasi awan, di mana simulasi Monte Carlo menghasilkan rekomendasi dengan confidence rating 92%, dieksekusi instan lewat integrasi API Gateway berinteraksi berlatensi kurang dari 50%. Ini ada studi kasus keberhasilan analitik minyak dan gas, ada lini manufaktur, ada foto cerdas, mungkin bisa dibaca deh. Oke, lanjut. Ini ada ROI-nya, return of investment-nya, dan efisiensi achieved. Oke, mungkin dulu aja terlebih dahulu untuk pembahasan video kali ini. Saya tutup. Saya Gifari Rahman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.